Tuhan yang kami banggakan. Sungguh memprihatinkan bahwa bangsa Indonesia tidak pernah lepas dari berbagai krisis, mulai dari krisis ekonomi, krisis moneter, krisis moral, bahkan yang lebih parah adalah krisis kepemimpinan. Hal ini ditandai dengan penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan kekuasaan, tidak tegaknya hukum dan keadilan, korupsi yang semakin menjadi-jadi. Fakta membuktikan Indonesian Corruption Watch mencatat di tahun 2021 saja terdapat 317 kasus perkara korupsi di Indonesia yang melibatkan 814 orang menjadi tersangka. Bahkan terjadi kasus jaksa menangkap jaksa karena menjual barang sitaan KPK yang merugikan negara 62,93 triliun. Ini menunjukkan hadirin bahwa bangsa Indonesia masih dilanda krisis kepemimpinan. Walid bin Hisham berkata, sesungguhnya rakyat akan rusak karena rusaknya pemimpin, dan akan menjadi baik karena baiknya pemimpin. Betapa pentingnya persoalan tersebut, maka tergugah hati kami untuk menyampaikan syarahan Al-Quran dengan judul Urgensi Keteladanan Akhlak Karimah bagi Pemimpin Bangsa, sebagai rujukan Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kami hormati, ayat tadi diawali dengan kata innama. Dari segi balaghah merupakan adatul khas yang berfungsi untuk menspesifikasikan atau pembatasan. Sedangkan kata wali menurut Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab juz 15 halaman 408 memiliki beberapa makna, yakni pemimpin agama, penolong, pendukung dan kedekatan. Maka dalam konteks ini kata wali kita artikan sebagai pemimpin. Disebutnya kata wali dalam bentuk mufrad karena pada hakikatnya Allah lah yang pantas kita jadikan pemimpin. Bentuk kepemimpinan Allah diaplikasikan melalui kepemimpinan Rasulullah yang telah disiapkan Allah dengan sempurna untuk dijadikan teladan. Sebagai pemimpin teladan, Rasulullah dikaruniai 4 sifat utama, yaitu Siddiq, amanah, tabligh dan fatanah. hal inilah hadirin yang menjadikan Rasulullah pemimpin sukses yang diakui dunia. Pantaslah Michael Head dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influencing Person in History, 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia, menempatkan Rasulullah pada urutan pertama. Dewan Hakim yang kami hormati, setelah Rasulullah yang pantas kita jadikan pemimpin ialah orang-orang yang beriman, alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah, yaitu mereka yang mendirikan sholat, menunaikan zakat. Solat adalah ibadah pokok yang dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Imam dalam solat adalah sebuah bentuk miniatur kepemimpinan. Oleh karena itu, Imam haruslah seorang qori, berilmu luas, berakhlak mulia dan menerapkan kejujuran. Bisa ditegur apabila ia salah, bahkan bisa digantikan kalau wudhunya batal. Sedangkan zakat adalah ibadah pokok yang menyangkut dengan harta. Dengan zakat Allah mendidik manusia untuk mendapatkan harta dengan jalan yang benar, tidak serakah, tidak korupsi, apalagi menghalalkan segala cara. Betul hadirin. Selanjutnya, wahum rakiun, mereka yang tunduk terhadap hukum-hukum Allah. Demikian pada penafsiran Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ke-6 halaman 320. Inilah kriteria pemimpin yang diharapkan Al-Quran sehingga mampu membawa rakyatnya menuju kesejahteraan. Dewan Hakim yang kami hormati, lalu bagaimanakah dengan kepemimpinan bangsa kita saat ini? Makin baik atau malah terpuruk? Alhamdulillah, masih ada para pemimpin yang patut kita contoh dan teladani. Namun kita tidak mungkin menutup mata, masih ada para pemimpin yang bukan lagi mengayomi, tapi malah mengintimidasi. Penguasa bukan lagi melindungi, tapi malah menyakiti. Pejabat bukan lagi melayani, tapi malah minta dilayani. Tidak mau dikritisi, apalagi diganti. Pantaslah pemimpin seperti ini bukannya dicintai, tapi malah dibenci setengah mati. Bahkan yang lebih memilukan lagi hadirin,
Seorang hakim yang berselingkuh di sebuah pengadilan negeri tidak puas korupsi dan manipulasi, malah mengincar remaja-remaja putri. Diiming-imingi dengan janji bukan untuk dikuliahkan ke perguruan tinggi, tapi malah dijadikan istri penghibur diri, pemimpin yang telah memangsa rakyatnya sendiri. Ditambah lagi dengan sistem rekrutmen kepemimpinan bangsa kita yang memerlukan biaya yang amat besar, sehingga jabatan diibaratkan transaksi jual beli. Semakin banyak modal yang dikeluarkan, maka semakin besar untung yang harus didapatkan. Jika cara yang halal tidak mampu memenuhi, maka yang haram pun mereka tidak peduli, walaupun dengan cara korupsi. Bukankah keadilan yang kita dambakan justru kecurangan yang kita rasakan? Pengungkap kebenaran dianggap provokasi, berbicara agama dianggap tidak toleransi. Sementara itu pembela agama dihina, penista agama dibela, bahkan bisa ikut pilkada. Nauzubillah. Lalu hadirin, bagaimanakah cara kita untuk mewujudkan urgensi keteladanan akhlak karimah bagi pemimpin bangsa? Sebagai jawabannya, Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58. menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat, Maha benar Allah dan Maha agung dengan segala firman-Nya. Hadirin, ayat tadi menjelaskan kepada kita bahwa ada dua kriteria pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yakni menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Amanah menurut Profesor Dr. Haji Muhammad Quraisyhab dalam tafsir Al-Misbah volume 2 halaman 483 berarti sesuatu yang harus dikembalikan, baik bersifat materi maupun non materi,
tidak hanya kepada manusia tapi juga kepada Allah. Maka pengemban amanah haruslah orang yang jujur, terpercaya, serta ahli di bidangnya. Sedangkan kata adil menurut As-Samarqandi dalam Bahrul Ulum jilid 1 halaman 395, adil adalah menegakkan hukum dengan kebenaran. Maka untuk menegakkan kebenaran, pemimpin harus memiliki keberanian, berani memutuskan perkara walau apapun resikonya, berani mencegah kemungkaran dan menindak kejahatan, serta segala bentuk kesewenang-wenangan. Oleh karena itu hadirin, di penghujung syarahan ini kami menghimbau kepada hadirin seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama seayun selangkah mewujudkan agensi keteladanan akhlak karimah bagi pemimpin bangsa. Dari uraian tadi dapatlah kami ambil kesimpulan urgensi keteladanan akhlak karimah bertujuan untuk meneruskan misi kenabian dalam menegakkan agama dan mengurus urusan dunia. Pilar-pilar yang harus kita lakukan adalah menaati Allah dengan meneladani Rasulullah, menunaikan amanah dan menegakkan keadilan. Jika hal tersebut telah ada pada diri seorang pemimpin bangsa kita, apa yang kita impi-impikan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insya Allah akan terwujud. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, peserta dengan pemegang nomor 21 dengan judul etika